Bab 3931, Tuhan tolong. Ada apa? Kenapa tekanannya tiba-tiba hilang? Tidak panas lagi, santai sekali. Apakah tingkat penilaiannya tidak valid? Semua orang tiba-tiba merasa tekanannya hilang, dan mereka semua menjadi terkejut. Bahkan Qianxiu tercengang dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pengaturan level penilaian rusak? Kakak senior, apapun yang terjadi, kita harus segera pergi selagi tidak ada tekanan sekarang, jika tidak kita akan tertinggal terlalu jauh. Dev buru-buru mendesak. Ya, ayo percepat. Qianxiu mengangguk. Tanpa tekanan, kecepatan semua orang meningkat dengan sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengejar Lu San dan yang lainnya. Kakak senior Lu, lihat, mengapa orang-orang itu menyusul. Seseorang menemukan Dev dan yang lainnya dan segera mengingatkan mereka. Lu San berbalik dan melihat Dev dan yang lainnya mendekat dengan cepat. Dan kecepatannya sangat cepat, dan dia akan menyusul mereka. Astaga, apa yang terjadi? Lu San juga sedikit bingung. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya telah menyusul, sementara Qianxiu memandang Lu San sambil mencibir dan berkata, mengapa kamu begitu lambat? Kamu seperti kura-kura, bukankah kamu sangat bangga sekarang? Hahaha, seperti kura-kura. Ini terlalu lambat, kamu masih membual. Beku lain juga mengejek Lu San dan yang lainnya. Qianxiu, kamu curang, kenapa tekanan di sini sepertinya tidak berpengaruh padamu? Lu San menemukan bahwa Dev dan yang lainnya sangat cepat dan santai. Mereka jelas tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Kamu kentut, ini jelas level ujiannya. Sebelum Qianxiu selesai berbicara, Dev mengingatkannya dari samping, kakak senior, levelnya tidak gagal. Lihatlah Lu San dan yang lainnya. Meskipun kecepatan mereka tidak lambat, mereka jelas telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Qianxiu melihat dengan hati-hati, dan benar saja, wajah Lu San dan yang lainnya memerah saat ini, dan ada keringat di dahi mereka. Meski kecepatannya cepat, hal itu seharusnya disebabkan oleh kekuatan yang kuat dan kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan. Bukan berarti levelnya gagal dan tekanannya hilang. Qianxiu terkejut, tapi untungnya dia tidak mengatakannya sekarang. Lu San, kamu tidak bisa mengalahkan kami, jadi kamu menuduh kami berbuat curang. Betapa tidak tahu malunya kamu. Kamu baru saja melampaui kami, jadi tidak apa-apa kalau aku bilang kamu curang. Qianxiu membantah Lu San dan mengirim pesan kepada semua orang, meminta semua orang segera menunjukkan bahwa mereka kesakitan. Jika tidak, jika Anda berjalan terlalu mudah, Anda akan mudah dicurigai. Jika kita benar-benar menyelidikinya, saya khawatir kualifikasi kita untuk penilaian ini akan hilang. Setelah mendengar pesan Qianxiu, semua orang memamerkan gigi mereka, dahi mereka berkeringat, dan mereka terlihat sangat muak. Namun kecepatan kakinya tidak lambat. Melihat semua orang seperti itu, Dev ingin tertawa. Orang-orang ini sangat pandai berakting. Semua orang berjuang, tapi mereka segera melampaui Lu San dan yang lainnya, yang membuat Lu San sangat marah. Kakak senior Lu, apa yang terjadi? Kapan orang-orang ini menjadi begitu kuat? Benar, tekanannya semakin kuat, dan mereka masih bisa bergerak begitu cepat. Ini benar-benar neraka. Semua orang di pihak Lu San bingung. Jelas mereka lebih kuat, tapi lawan lebih cepat dari mereka. Mungkin semakin kuat kekuatannya, semakin besar tekanannya. Ayo kita kejar dia secepatnya. Lu San tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya bisa menebak secara acak. Dev dan yang lainnya sudah lama menghilang, dan Lu San serta yang lainnya tidak dapat mengejar. Hahaha, aku baru saja melihat Lu San dan yang lainnya terlihat sangat malu. Sungguh menyenangkan. Karena levelnya tidak ditembus, mengapa kita tidak mendapat tekanan apapun? Ini sungguh aneh. Mungkinkah Tuhan membantu kita? Saat ini, semua orang ingat bahwa tidak ada masalah dengan levelnya, mengapa mereka tidak merasakan tekanan lagi? Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Tuhan akan membantu. Bab 3932 Inspeksi yang cermat. Dev tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jika Tuhan membantu, maka itu adalah Tuhan. Pada saat ini, Liu Xitong, yang berada di luar level penilaian, juga memperhatikan situasi penilaian. Wei Qing juga ada di sini. Lagi pula, banyak koin spiritual yang dipertaruhkan dalam hal ini. Saat dia melihat Dev dan yang lainnya dikalahkan oleh Lu San, tangan Wei Qing berlumuran keringat. Tapi melihat Dev dan yang lainnya tiba-tiba mempercepat dan menyalip Lu San dan yang lainnya, Wei Qing tersenyum. Liu Xitong mengerutkan kening, dengan ekspresi muram di wajahnya. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan tingkat penilaiannya? Seseorang, segera periksa. Liu Xitong meraung dengan marah. Seseorang segera pergi untuk memeriksa level penilaian. Lagi pula, jika ada yang salah dengan level penilaian, maka penilaian tersebut tidak ada artinya. Liu Xitong, jika orang-orang kami melampaui Anda, ada yang salah dengan levelnya. Anda tahu, orang-orang Anda baru saja berada di depan. Mengapa Anda tidak memeriksanya? Wei Qing bertanya pada Liu Xitong dengan bangga. Wei Qing, adalah tanggung jawabku untuk memeriksa pos pemeriksaan. Aku bisa memeriksanya kapanpun aku mau. Apakah kamu yang bertanggung jawab? Liu Xitong menatap Dev dengan marah.
Segera, beberapa murid pergi untuk memeriksa pos pemeriksaan, tetapi mereka segera kembali. Kakak senior Liu, tidak ada masalah dengan levelnya. Semuanya bergerak normal. Baik itu pola formasi atau cadangan batu spiritual, semuanya normal. Setelah pemeriksaan, dia berkata kepada Liu Xitong. Liu Xitong mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa orang seperti Dev begitu cepat. Mengapa paksaan tampaknya tidak berpengaruh pada mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Dev bisa menghilangkan tekanan ini dengan lambaian tangannya. Pergi dan periksa lagi, hati-hati. Liu Xitong menyuruh orang pergi lagi. Saat ini, Dev dan yang lainnya hendak melewati tempat yang menindas itu. Sepanjang jalan saya santai dan bahagia, berbicara dan tertawa, tanpa mencerna kekuatan spiritual saya sama sekali. Kita akan membunuh makhluk roh api di depan. Untungnya, tidak ada yang menghabiskan kekuatan spiritual mereka selama ini, jadi tidak perlu takut saat menghadapi makhluk roh api. Qian Xiu berkata kepada semua orang. Setelah mendengarkan kata-kata Qian Xiu, Dev merasa bahwa penilaian sekte dalam sekte Xian benar-benar tidak normal. Sepanjang jalan, orang-orang hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritual mereka, dan kemudian membunuh binatang roh api dibunuh oleh binatang roh api. Untungnya, di sepanjang jalan, semua orang mendapat bantuan Dev dan tidak menghabiskan kekuatan spiritual mereka sendiri, jadi mereka tidak takut pada makhluk roh api. Saat tekanan menghilang, ribuan binatang yang terbakar api muncul di depan Dev dan yang lainnya. Tapi Dev bisa melihat sekilas bahwa makhluk roh api ini hanyalah hantu, mereka semua adalah binatang hantu. Jika itu adalah binatang roh api sungguhan, pemeriksaan murid dalam sekte Xian mungkin akan berubah menjadi segunung mayat dan lautan darah, dan saya tidak tahu berapa banyak murid yang akan mati. Namun, binatang yang berubah ini tidak akan benar-benar membunuh murid-murid yang sedang menjalani penilaian ini. Bagaimanapun, ini adalah binatang fantasi dan dikendalikan oleh sekte api ungu. Selain itu, kekuatan makhluk roh api ini juga dikendalikan oleh ketua juri penilaian, dan dapat disesuaikan sesuka hati. Melihat binatang roh api gelap di depan mereka, meskipun semua orang telah mempertahankan kekuatan mereka, mereka masih ketakutan. Jangan takut, semuanya. Binatang api ini tidak sekuat itu. Selama kamu membunuh ratusan binatang api, kamu bisa melewati level ini. Namun, tidak ada yang diizinkan untuk membantu. Pembunuhan harus diselesaikan sendiri. Jika binatang roh api dibunuh oleh 2 orang atau lebih, itu tidak akan dihitung. Ketika binatang roh api mati, hanya nafas orang berikutnya. Qian Xiu menjelaskan kepada semua orang. Kakak senior Qian, tolong beritahu saya tentang ciri-ciri binatang api ini, sehingga kita dapat menghadapinya dengan lebih mudah. Seseorang bertanya. Bab 3933 benar-benar jahat. Qian Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang roh api tidak memiliki karakteristik, dan kekuatannya tidak menyenangkan. Kekuatan binatang roh api di setiap penilaian disesuaikan oleh ketua juri penilai, jadi tidak sama, dan binatang roh api tidak memiliki karakteristik tetap. Tujuannya adalah untuk mencegah pelatihan yang ditargetkan. Setelah mendengar ini, semua orang sedikit kecewa. Sepertinya mereka harus berusaha sekuat tenaga, dan tidak ada gunanya mengandalkan orang tua itu. Kakak, ayo kita lakukan, kata Dev. Tunggu sebentar. Makhluk roh api ini harus dibunuh dengan api yang ekstrim. Teknik lain tidak bisa digunakan, apalagi senjata sungguhan. Qian Xiu memperingatkan lagi. Dimengerti, semua orang mengangguk, lalu mengulurkan tangan mereka, dan api menari-nari di tangan mereka, dan kemudian api ini berubah menjadi berbagai senjata. Membunuh. Semua orang melambaikan senjata mereka yang berubah menjadi api dan bergegas menuju binatang api. Adik laki-laki, api pamungkasmu terlalu lemah. Kekuatan makhluk roh api ini juga bervariasi. Ikuti aku di belakang. Jika kamu bertemu dengan yang lemah, aku akan menyerahkannya padamu untuk dibunuh. Qian Xiu meraih tangan Dev dan melindungi Dev di belakangnya seperti anak kecil. Kak, aku ingin mencobanya sendiri. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyalakan pedang api di tangannya, lalu melompat dan menuju ke arah binatang api itu. Adik laki-laki, Qian Xiu melihat ini dan mengikuti dari belakang. Tapi sebelum dia bisa mencapai Dev, dia melihat bahwa setelah Dev tiba, dia menebas dengan pedangnya, dan makhluk roh api jatuh ke tanah sambil meratap. Kemanapun cahaya pedang Dev lewat, semua makhluk roh api mengalami cacat kepala. Dev seperti seorang pemanen, memanen kehidupan makhluk roh api. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, pada awalnya, semua orang mengira Dev hanyalah orang kaya generasi kedua yang dibawa ke sekte Xian oleh Penatua Yu karena kekayaan dan koneksinya. Tapi sekarang nampaknya Dev juga sangat kuat. Kakak senior, bukankah ini generasi kedua yang kaya raya dan junior? Kenapa dia begitu kuat? Mungkinkah adik laki-laki ini bertemu dengan makhluk roh api terlemah? Semua orang bertanya pada Qian Xiu. Berhenti bicara omong kosong. Siapa bilang generasi kedua orang kaya tidak bisa berkuasa? Adik laki-lakiku yang punya banyak uang dan kekuatan. Qian Xiu melihat kekuatan luar biasa Dev, dan matanya penuh apresiasi. Kaya, tampan, dan berkuasa. Alangkah indahnya jika kita bisa berlatih kultivasi ganda bersama-sama. Qian Xiu terpesona saat melihat sosok Dev, dan amarahnya yang nimfomaniak hampir keluar. Saudara-saudari lainnya tertawa ketika mereka melihat Qian Xiu.
Mengapa kamu tertawa? Mengapa kamu tidak mengambil tindakan cepat dan memilih binatang api yang lemah untuk dibunuh? Ketika Lusan dan yang lainnya datang, mereka tidak akan bisa menangkap mereka. Qianxiu memelototi semua orang dan berkata. Saat itulah semua orang bereaksi dan mulai mengambil tindakan. Pada saat ini, Lusan dan anak buahnya juga terlambat. Ketika mereka melihat Dev dan yang lainnya telah membunuh makhluk roh api, dan ada banyak mayat binatang roh api di tanah, Lusan dipenuhi dengan amarah. Orang-orang ini sangat cepat dan membunuh binatang api dengan sangat ganas. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh tekanan tersebut. Lusan berkata dengan marah. Kakak senior Lu, orang-orang ini benar-benar jahat. Mereka semua sangat galak, terutama orang baru. Dia telah membunuh begitu banyak binatang api. Seseorang menunjuk ke arah Dev dan berkata pada Lusan. Lusan melirik ke arah Dev dan menemukan bahwa Dev telah membunuh lusinan binatang api dan akan lulus ujian. Ayo kita ambil tindakan juga, jangan bergaul dengan mereka, ayo pergi ke tempat lain. Lusan melompat, meninggalkan tempat Dev dan yang lainnya membunuh binatang api itu, dan pergi ke sisi lain untuk melakukannya. Melihat Lusan dan yang lainnya menjauh darinya untuk membunuh makhluk roh api, Dev berpikir bahwa orang-orang ini tidak mengambil tindakan di sini karena semua makhluk roh api yang lebih lemah di sini telah dibantai. Bab 3934 ikuti mereka. Qianxiu dan yang lainnya berpikiran sama, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Kakak senior Lu, mengapa kita bersembunyi dari orang-orang ini? Kita juga bergegas maju untuk membunuh binatang api itu, dan kita juga bisa membuat mereka tersandung. Seseorang bertanya pada Lusan dengan bingung. Idiot, kekuatan makhluk roh api ini dikendalikan oleh kakak senior Liu. Setelah kita berpisah, kakak senior Liu dapat membuat makhluk roh api di pihak kita lebih lemah dan membuat makhluk roh api di pihak mereka lebih kuat. Kamu tidak dapat memahami ini, menurutku kamu harus kembali. Lusan melotot dan berkata. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tertawa, merasa bisa menggunakan pintu belakang. Kakak senior Qian, ketika Lusan dan yang lainnya melihat kita, mereka sangat ketakutan hingga melarikan diri. Benar, mereka pasti merasa tidak bisa dibandingkan dengan kita dan takut dipermalukan. Hahaha, aku tidak menyangka mereka ada di sini hari ini. Melihat Lusan dan yang lainnya menyingkir, para biksu dari garis keturunan pemimpin sekte lama mulai menggoda mereka. Tapi Qianxiu sedikit mengernyit, seolah dia mendapat firasat buruk. Berhenti bicara, bunuh binatang api itu dengan cepat, lalu lewati level ini dengan cepat. Qianxiu mengingatkan. Oke. Jawab para biksu. Tetapi ketika orang-orang ini mengikuti makhluk roh api, mereka menemukan bahwa makhluk roh api yang jelas-jelas mudah dibunuh telah menjadi jauh lebih kuat sekarang. Apa yang terjadi? Mengapa makhluk roh api itu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Benar, tadi mudah saja. Semua orang berkata dengan bingung. Dev juga bisa merasakan makhluk roh api ini tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Namun, peningkatan kekuatan ini tidak berarti apa-apa bagi Dev, tetapi tidak mudah bagi biksu lain. Untuk waktu yang lama, semua orang gagal membunuh makhluk roh api. Sebaliknya, mereka dibuat sangat malu oleh makhluk roh api. Lusan dan yang lainnya dengan mudah membunuh makhluk roh api itu. Melihat Qianxiu dan yang lainnya sangat malu dengan makhluk roh api itu, Lusan dan yang lainnya semuanya tertawa. Kakak senior, makhluk roh api ini dianggap lebih sulit dikendalikan. Sekarang kita akan mengajak orang untuk bergaul dengan Lusan dan yang lainnya. Kemanapun mereka pergi, kita akan pergi. Binatang api di pihak mereka pasti sederhana. Dev segera menemukan masalahnya. Lusan memimpin orang ke sisi lain, bukan karena dia takut pada mereka, tapi karena dia sengaja memisahkan mereka, hanya untuk menimbulkan masalah. Qianxiu melirik ke arah Lusan dan yang lainnya dan melihat bahwa makhluk roh api pembunuh ini tidak boleh santai saja. Sialan, itu pasti kesalahan Liu Xitong. Sebagai ketua pemeriksa, dia melakukan malpraktik demi keuntungan pribadi. Qianxiu mengutuk dan kemudian memimpin anak buahnya untuk bergegas menuju Lusan dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka semua ingin membunuh binatang api, selama mereka membunuh 100 dari mereka. Tidak peduli di mana mereka dibunuh. Lusan melihat Qianxiu dan yang lainnya datang, dan ingin mengikuti Qianxiu dan yang lainnya untuk menjauhkan diri. Tapi kemanapun mereka pergi, Qianxiu akan membawa mereka. Qianxiu, jika kamu tidak tahu malu, mengapa kamu membawa orang kemanapun kita pergi? Lusan menjadi cemas dan memarahi Qianxiu dengan keras. Lusan, kamu dan Liu Xitonglah yang tidak tahu malu. Jangan berpikir kami tidak bisa menemukan kecuranganmu demi keuntungan pribadi. Bagaimanapun, untuk penilaian tingkat ini, kamu hanya perlu membunuh 100 binatang api. Kamu tidak peduli di mana aku membunuh mereka. Setelah Qianxiu selesai berbicara, dia berkata dengan keras, saudara-saudara junior, cepat bunuh binatang api itu dan lewati level ini. Semua orang mulai membunuh mereka secara sembarangan. Lusan hanya bisa marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dev memperhatikan dengan tenang dari samping, karena dia telah membunuh 100 binatang api. Saat waktu untuk level ini berakhir, Dev dan yang lainnya menyelesaikan penilaian dan membunuh 100 makhluk roh api. Namun, sebenarnya ada beberapa orang dari kelompok ketiga Lu yang tidak menyelesaikan penilaian. Bab 3935, Licik. Ah, aku telah membunuh 99 kepala, hanya satu yang hilang, hanya satu yang hilang.
Seorang biksu meraung dengan enggan, tetapi pada akhirnya dia dipindahkan keluar dari tempat pemeriksaan dengan seberkas cahaya. Melihat Dev dan yang lainnya telah lewat, wajah Lu San menjadi sangat jelek. Level ini telah dilewati. Berikan perhatian khusus pada level berikutnya, yang juga merupakan tempat paling menantang. Qian Xiu berkata kepada semua orang. Dia juga memberitahu Dev bahwa Ziwo Dev terlalu lemah, jadi level selanjutnya sangat penting. Saat seberkas cahaya besar bersinar, Dev dan yang lainnya perlahan diselimuti oleh cahaya, dan kemudian mata semua orang menjadi gelap. Ketika Dev membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa area sekitarnya benar-benar putih, dia tidak dapat melihat apapun, dan kesadarannya tidak dapat menembusnya. Saat ini, Dev merasa seperti berada di ruang tertutup. Dev mencoba menembus area putih yang luas ini, tetapi ternyata dia tidak bisa keluar sama sekali. Adik laki-laki, jangan takut. Kamu hanya perlu menggunakan api pamungkas di tubuhmu untuk bertahan dalam ujian untuk sementara waktu. Jangan khawatir, ini tidak akan mengancam nyawa. Jika kamu benar-benar tidak bisa bertahan, kamu bisa berhenti. Saat ini, suara Qian Xiu terdengar. Aku mengerti, kakak senior Qian. Dev mengangguk, lalu duduk dengan tenang, dia menunggu ujian datang. Segera, gelombang panas datang, dan seluruh tubuh Dev seperti dilalap api. Dev bisa merasakan pemandangan api yang menyala-nyala di sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia bisa merasakannya. Oleh karena itu, manusia menggunakan api pamungkas di tubuhnya untuk menahan gelombang panas ini satu. Pembakaran api di dalam tubuh akan mencegah gelombang panas di sekitarnya menyerang tubuh. Dev duduk dengan tenang. Bahkan jika dia tidak perlu menahan api, gelombang panas dengan kekuatan ini tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Dev duduk sebentar, merasa sedikit bosan, dan mulai aktif menyerap gelombang panas. Dia ingin melihat seperti apa nyala api yang dihasilkan oleh gelombang panas itu. Saat Dev menyerap gelombang panas, dia terkejut menemukan bahwa gelombang panas ini sebenarnya berasal dari api pamungkas Sekte Xian. Merasakan nafas ini, Dev tiba-tiba merasa senang. Ini adalah api pamungkas dari Sekte Xian, sesuatu yang belum pernah dilihat Dev sebelumnya. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan api pamungkas dari Sekte Xian dan menjadikannya miliknya, bukankah itu berarti ada api pamungkas lainnya? Memikirkan hal ini, Dev sebenarnya mulai aktif menyerap gelombang panas, dan kesadarannya terus meluas keluar seiring dengan gelombang panas. Dev harus menemukan lokasi Ziwo sebelum dia mencoba memurnikan dan menyerapnya. Meskipun lingkungan putih yang luas menghalangi kesadaran spiritualnya, Dev menggunakan gelombang panas ini untuk memperluas kesadaran spiritualnya. Saat kesadaran Dev berkembang, dia menemukan bahwa mereka semua berada di ruang yang sangat luas saat ini. Jarak antara semua orang tidak jauh, tetapi mereka semua diselimuti oleh formasi. Dan di antara mereka, bola api tertinggi terus melompat. Jelas sekali bahwa gelombang panas yang mengepul ini berasal dari bola api tertinggi ini. Tepat ketika Dev hendak melihat Ziwo lebih dekat, tiba-tiba sesosok tubuh diam-diam mendekati Ziwo. Dev melihat sosok itu ternyata adalah Lu San. Dev tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana orang bisa meninggalkan tempatnya selama penilaian ini. Anda harus tahu bahwa bagaimanapun dia berjalan, Dev tidak bisa meninggalkan daerahnya. Tapi bagaimana Lu San meninggalkan daerahnya? Dev menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajahi orang ini. Dia ingin melihat apa yang sedang dilakukan Lu San. Saya melihat Lu San memegang sesuatu yang terbungkus kain merah di tangannya. Ketika dia membukanya, dia menemukan cermin perunggu dengan pola formasi terukir di atasnya. Dan Lu San ini menggunakan cermin perunggu ini untuk bepergian dengan bebas di area ini. Bab 3936, Merebut. Ketika dia sampai di Ziwo, Lu San berhenti, dengan cibiran di wajahnya. Kamu terlalu muda jika ingin bertarung dengan kami. Kakak senior Liu sudah bersiap. Lu San mengangkat sudut mulutnya dengan ekspresi bangga. Saat Lu San dengan lembut mengarahkan cermin perunggu ke Ziwo, Ziwo segera terbakar lebih kuat, dan gelombang panas yang dahsyat terus menghantam Dev dan yang lainnya. Dev tidak peduli, tetapi biksu lainnya jelas tidak tahan. Tunggu saja dan akui kekalahan. Setelah Lu San berhasil, dia membungkus kembali cermin perunggu itu, meletakkannya di pelukannya, dan perlahan mundur. Gelombang panas Ziwo terus meningkat, tapi Lu San dan yang lainnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Ah, aku berhenti, aku berhenti. Akhirnya, beberapa biksu tidak tahan lagi dan mulai berteriak. Bersamaan dengan seberkas cahaya, biksu itu diteleportasi. Setelah melihat ini, Dev dengan cepat menggunakan api es yang sangat dingin untuk menutupi seluruh area di mana mereka berada. Nyala api es yang sangat dingin juga merupakan jenis api yang ekstrim, jadi tidak akan dikecualikan dari penilaian. Tapi api es yang sangat dingin memancarkan udara dingin. Pada saat ini, Qian Xiu dan yang lainnya tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuh mereka, dan kemudian gelombang panas yang menyengat menghilang. Perasaan ini begitu nyaman sehingga semua orang menjadi bingung. Tapi mereka tidak bisa melihat atau merasakan apapun, mereka hanya bisa menebak secara acak. Saat Dev membantu semua orang melawan gelombang panas, kesadarannya juga perlahan memasuki pusat api. Di tengah nyala api berwarna coklat menari-nari. Pada saat ini, jika Dev memurnikan dan menyerap api tertinggi ini, penilaian pasti akan dihentikan, dan Sekte Xian pasti akan mengetahuinya. Bagaimanapun,
api tertinggi tiba-tiba menghilang tentang hal sebesar itu. Jika ada lebih banyak api tertinggi di sini, Dev dapat memurnikannya sedikit, tetapi hanya ada api tertinggi di sini. Jika Dev tidak memperhatikan, semuanya akan dimurnikan. Dia di sini untuk mempelajari teknik fusi api pamungkas. Jika hanya untuk api pamungkas ini, Sekte Api Ungu akan meragukan identitasnya, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tapi api pamungkas yang tidak diketahui ada di depannya. Jika Dev tidak memperbaikinya, itu akan sia-sia. Setelah berpikir sejenak, Dev sepertinya memikirkan sesuatu. Baru saja, Lusan menggunakan cermin perunggu di tangannya untuk membuat api tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan gelombang panas menjadi lebih kuat. Dari sudut pandang ini, seharusnya ada sumber api pamungkas dari Sekte Xian di cermin perunggu. Jika tidak, api pamungkas di sini tidak akan tiba-tiba menjadi kuat. Selama dia bisa mendapatkan cermin perunggu, Dev dapat mencoba memurnikan api pamungkas di cermin perunggu. Tetapi saat ini, Lusan telah kembali ke daerahnya, dan Dev tidak punya cara untuk mendapatkan cermin perunggu itu. Setelah berpikir panjang, Dev memutuskan untuk mengambil cermin perunggu dari tangan Lusan. Sekarang seluruh area ditutup, dan semua orang bekerja keras untuk menahan gelombang panas, jadi tidak ada yang menyadarinya. Adapun formasi yang tidak bisa ditembus, akan sangat mudah bagi Dev untuk menghancurkannya. Saya melihat telapak tangan Dev bersinar terang, dan dia dengan lembut menggerakkan area putih di depannya, dan segera area putih itu membentuk koridor. Dev keluar dengan mudah dan perlahan mendekati Ziwo. Dev melihat ke area di mana Lusan dan yang lainnya mendekat, dan mereka semakin mendekat. Namun jika Dev langsung memasuki area Lusan dan merebutnya dengan paksa, pasti akan menyebabkan fluktuasi dalam formasi penilaian, dan Lusan pasti bisa menemukannya. Sekarang dia hanya bisa memikirkan cara untuk menarik perhatian Lusan. Selama dia meninggalkan daerahnya dan Dev menggunakan susunan ilusi untuk memikat Lusan, Dev dapat merebut cermin perunggu di tangan Lusan. Tidak mudah membuat Lusan meninggalkan daerah itu sendirian. Lagi pula, orang ini baru saja mendapat masalah dan tidak bisa pergi lagi secara terang-terangan. Bab 3937 meledak. Dev melihat api tertinggi di depannya dan tiba-tiba mendapat ide. Dia melihat api dari inti bumi menghantam ujung jari Dev, dan kemudian dengan lembut mengayunkannya ke area di depannya. Segera, gelombang panas melonjak dan menuju ke arah Lu dan yang lainnya. Dalam sekejap, saya mendengar beberapa jeritan dan makian tidak jauh di depan. Astaga, apa-apaan ini? Panas sekali, aku mau terpanggang. Berhenti, aku berhenti, panas sekali. Banyak murid dari pemimpin sekte baru memilih untuk berhenti karena mereka tidak tahan. Lusan juga berkeringat banyak dan ekspresinya menjadi bingung. Apa yang terjadi? Mungkinkah aku baru saja melakukan kesalahan dan membawa gelombang panas yang hebat ke sisiku? Lusan curiga dia mungkin telah melakukan kesalahan sekarang. Lagi pula, di seluruh tempat penilaian sekarang, tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa bergerak bebas dan mengendalikan api. Lusan berdiri, mengambil cermin perunggu dan menuju api lagi. Ketika Dev melihat Lusan datang, dia segera mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian sebuah fantasi muncul. Lusan masuk ke dalam ilusi tanpa persiapan. Pemandangan di depannya tidak berubah, tetapi dia tidak dapat menemukan lokasi Ziwo. Wajah Lusan penuh keraguan, dan dia terus mencari api tertinggi. Dia bahkan mengeluarkan cermin perunggu dan merasakan gelombang panas yang memancar dari api tertinggi, berharap menemukan lokasi api tertinggi dengan cara ini. Aneh sekali, kenapa Ziwo hilang? Lusan mengerutkan kening. Bagaimana dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi yang diciptakan oleh Dev dan berputar-putar? Lusan berjalan lama, tapi tetap tidak menemukan Ziwo, yang membuat Lusan mulai panik. Apa yang terjadi? Kenapa aku tersesat? Tidak bisakah aku kembali? Apakah ada yang salah dengan penilaian kali ini? Lusan menyadari bahwa bukan saja dia tidak dapat menemukan Ziwo, dia bahkan tidak dapat menemukan jalan pulang. Dia sekarang tidak curiga bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi ada kerusakan di tempat penilaian. Lusan, yang tidak punya pilihan selain bergerak, duduk bersila, dan aliran kekuatan spiritual menembus cermin perunggu. Pola formasi pada cermin perunggu berkedip-kedip, dan kemudian gumpalan api coklat melompat keluar. Sepertinya orang ini ingin menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian ini. Akan ada hubungan antara jenis api pamungkas yang sama. Anda dapat menggunakan hubungan ini untuk menemukan arah penilaian api pamungkas. Tapi saat Ziwo melompat ke cermin perunggu, Dev mengayunkan energi pedang tajam, dan kemudian melihat Ziwo terbelah menjadi dua. Lusan tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan isap yang sangat besar menyebabkan Ziwo langsung tersedot. Ini. Lusan tercengang, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dev dapat melihat Lusan di depannya, tetapi Lusan tidak dapat melihat Dev sama sekali, dan dimanipulasi oleh Dev seperti orang bodoh. Ziwo tersedot ke dalam tubuh Dev, dan seketika Ziwo coklat itu dikelilingi oleh 3 jenis Ziwo di tubuh Dev. Api ekstrim yang baru saja dia hirup masih ingin meronta dan berlarian ke sekitar tubuh Dev. Sebelum dia bisa melarikan diri, dia ditekan oleh 3 jenis api pamungkas Dev, dan akhirnya dia tunduk dan dimurnikan oleh Dev. Bintang sumber api di tubuh Dev menjadi lebih terang. Api tertinggi dari Sekte Api Ungu benar-benar agak lemah, dan bisa dimurnikan dengan mudah. Dev terdiam beberapa saat.
Dia berpikir bahwa akan membutuhkan waktu tertentu untuk memurnikan api pamungkas dari Sekte Xian. Melihat bahwa dia telah memurnikan api pamungkas, Dev menghilangkan ilusi itu dengan lambaian tangannya. Saat ini, Lusan melihat ke cermin perunggu di tangannya, dan seluruh wajahnya berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin mengandalkan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian. Nah sekarang, api pamungkas di cermin perunggu telah lenyap. Dan api pamungkas di area penilaian juga muncul di depan Lusan saat ini. Tepat ketika Lusan bingung, api pamungkas di area penilaian tiba-tiba meledak. Bab 3938 Kamu bodoh sekali. Dampaknya yang sangat besar menyebabkan Lusan langsung tersingkir. Dan para murid dari silsilah pemimpin sekte baru, di bawah gelombang panas yang besar ini, satu demi satu mengumumkan partisipasi mereka. Banyak murid yang langsung terbakar, dan beberapa pingsan. Ledakan. Dengan deru api pamungkas, seluruh tempat penilaian langsung berguncang. Area putih di depan mata semua orang perlahan menghilang, dan aura api di seluruh area penilaian menjadi manik. Sesuatu telah terjadi, cuaca menjadi sangat panas. Saat Lusan melihat ini, dia berteriak. Liu Xitong, yang sedang duduk di luar saat ini, juga terlihat terkejut. Dia juga merasa ada yang tidak beres di lokasi penilaian, dan buru-buru mulai mengontrol formasi, mencoba membuka lokasi penilaian. Jika terjadi kesalahan di tempat penilaian dan banyak murid mati di dalam, dia, sebagai ketua juri penilaian, tidak akan bisa lepas dari keterlibatannya. Meskipun dia bisa menggunakan trik untuk membuat murid dari silsilah Master Sekte lama gagal dalam ujian. Tapi kami tidak berani membiarkan orang-orang ini mati di area penilaian, jika tidak maka akan menimbulkan kecelakaan besar. Jika tidak, ada risiko Sekte Xian akan mengalami perselisihan internal atau bahkan kehancuran. Liu Xitong membuka formasi, dan area penilaian langsung menjadi terang, dan area putih menghilang. Saat ini, wajah Lusan terbakar hitam, dan banyak murid yang dibawanya terluka, bahkan ada yang pingsan. Adik laki-laki, adik perempuan. Wei Qing juga berlari dengan panik, meneriaki Dev dan Qian Xiu. Jika ini terjadi, dia juga takut ada yang terluka. Kakak senior. Dev mengajak Qian Xiu dan yang lainnya untuk mengungkapkan diri mereka. Mereka semua terlihat santai, tidak ada yang terluka sama sekali. Hanya Lusan dan yang lainnya yang merasa malu, dan banyak murid yang terluka. Bagus sekali, kenapa apinya tiba-tiba meledak? Wei Qing merasa lega saat melihat Dev dan yang lainnya baik-baik saja, lalu menatap Liu Xitong dan bertanya. Dia mengira Liu Xitong merencanakan sesuatu lagi. Wei Qing, jangan tanya aku juga tidak tahu. Kamu tidak mengira itu aku, kan? Sudah kubilang, tidak ada yang berani membuat keributan sebesar itu berakibat fatal. Liu Xitong berkata dengan wajah serius. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan dia tidak berani melakukan itu. Wei Qing juga percaya bahwa Liu Xitong tidak memiliki keberanian. Apa yang terjadi? Liu Xitong memandang Lusan dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Saya hanya ingin menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk menemukan api pamungkas di tempat penilaian, dan hasilnya. Lusan menceritakan kisahnya kepada Liu Xitong secara mendetail. Setelah Liu Xitong mendengar ini, wajahnya menjadi pucat karena marah, dan dia menamparkan Lu Sanyi dengan keras. Gobi laki-laki, idiot, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Aku baru saja memintamu untuk menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan aura api pamungkas agar mereka tidak tahan. Kamu benar-benar melepaskan api pamungkas tanpa izin. Jika dua api pamungkas itu bertabrakan, bagaimana mungkin keduanya tidak meledak? Tempat penilaian ini dikontrol dengan ketat. Agar tidak merugikan murid penilai, api pamungkas juga dihitung. Kamu benar-benar menggabungkan dua api pamungkas. Bisakah formasi tempat penilaian ini mampu menahannya? Liu Xitong mengumpat dengan marah dan meninju serta menendang Lusan. Dia ingin menghajar si idiot ini sampai mati. Wajah Lusan penuh dengan keluhan, dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu, api di cermin perunggu menghilang, dan kemudian terjadi ledakan. Ketika Dev melihat ini, dia diam-diam tertawa dalam hati. Sekarang dia telah mencuri api tertinggi klan Xian tanpa ketahuan, Lusan yang harus disalahkan. Apa yang terjadi? Saat ini, seorang lelaki tua dengan wajah tegas berjalan dengan cepat. Melihat orang itu datang, ekspresi Liu Xitong, Wei Qing dan lainnya jelas berubah. Elder Cui, ada kesalahan dalam ledakan Ziwo di lokasi penilaian. Untungnya, tidak ada nyawa murid yang dalam bahaya. Liu Xitong bergegas menemuinya dan berkata kepada orang tua itu. Bab 3939, Hajar dengan Penggaruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi penilaian ini semuanya diatur oleh saya secara pribadi. Penatua Cui mengerutkan kening. Dev melihat bahwa Liu Xitong tampaknya takut pada Penatua Cui, jadi dia bertanya dengan suara rendah, Saudaraku, apakah Penatua Cui ini anggota dari pemimpin sekte baru? Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Penatua Cui bukan dari pemimpin sekte baru, juga bukan dari pemimpin sekte lama. Di sekte Xian, Penatua Cui adalah satu-satunya yang tidak memihak dan tidak mementingkan diri sendiri. Semua orang takut padanya. Seluruh formasi sekte Xian diatur oleh Penatua Cui. Tidak peduli siapa pemimpin sekte tersebut, mereka tidak akan berani menyinggung Penatua Cui.
Setelah mendengarkan kata-kata Wei Qing, Dev tahu bahwa Penatua Cui ternyata adalah master formasi senior. Lagi pula, di dunia para dewa dan manusia, master formasi juga sangat langka. Jika sebuah sekte memiliki master formasi tingkat tinggi, itu adalah harta karun. Tidak heran Liu Sitong sangat takut. Saya melihat Penatua Cui dengan santai menggambar beberapa pola formasi, dan kemudian tempat penilaian bersinar dengan cahaya putih. Segera, wajah Penatua Cui menjadi sangat jelek dan berkata, kekuatan api tertinggi di tempat penilaian tiba-tiba meningkat, yang membuktikan bahwa seseorang meningkatkan intensitas api tertinggi di tempat penilaian. Siapa yang melakukannya? Setelah mengatakan itu, Penatua Cui menatap wajah semua orang dengan tatapan sinis, karena hanya mereka yang berpartisipasi dalam penilaian yang dapat meningkatkan aura api, dan tidak ada cara untuk mengendalikannya di luar. Liu Sitong tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya setelah mendengarkan kata-kata Penatua Cui, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Dan tubuh Lu San sedikit gemetar. Dia hanyalah murid luar, dia tidak mampu membeli barang sebesar itu. Ketika mata Penatua Cui tertuju pada Lu San segera buang air kecil. Melihat Lu San seperti itu, bahkan orang bodoh pun akan tahu siapa yang melakukannya. Namun, Lu San adalah murid sekte luar, dan jelas belum sepenuhnya menguasai api pamungkas dari sekte Xian. Tidak mungkin untuk meningkatkan api pamungkas di tempat penilaian. Bolehkah saya mengetahui namamu? Penatua Cui memandang Lu San dan bertanya dengan dingin. Murid, nama muridnya adalah Lu San. Lu San gemetar dan berkata dengan tergagap. Tahukah Anda mengapa api ini meledak? Tanya Penatua Cui. Lu San tertegun dan diam-diam menatap Liu Sitong, sementara Liu Sitong mengikuti Lu San dengan putus asa dan mengedipkan mata. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Lu San mengatakan yang sebenarnya. Melihat mata Liu Sitong, Lu San kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, murid tidak tahu, api pamungkas muridnya belum sepenuhnya dipahami, dan aura api pamungkas juga sangat lemah. Tidak mungkin untuk meningkatkan api pamungkas di tempat penilaian. Lu San langsung memberitahunya bahwa dia belum menguasai api ekstrim. Penatua Cui memandang Lu San. Dia tahu bahwa Lu San tidak berbohong. Orang ini tidak bisa berlatih api tertinggi, jadi dia berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan masih hanya murid luar. Kali ini, saya baru saja mengembangkan aura api pamungkas, jadi saya menguji murid batin. Penatua Cui, murid-murid di seluruh ujian belum banyak menguasai aura api tertinggi, jadi tidak mungkin aura api tertinggi tiba-tiba meningkat selama ujian. Tetapi ada seseorang yang telah menguasai aura api pamungkas dalam jumlah besar, dan dia juga termasuk di antara murid dalam ujian. Setelah Liu Sitong melihat Qian Xiu sekali, dia tiba-tiba terlintas dalam pikirannya dan ingin menjebak Qian Xiu. Siapa ini? Penatua Cui mengerutkan kening dan berkata. Itu dia, Qian Xiu, murid tercinta Penatua Hu. Dia sedang menguji Diaken, dan dia sepenuhnya mampu dengan cepat melewati level pengujian murid dalam di depannya, tapi dia bekerja sama dengan mereka yang mengikuti ujian murid dalam. Saya pikir pasti ada sesuatu di balik lengan bajunya. Mungkin kali ini api di area penilaian tiba-tiba meningkat menjadi ledakan, dan dialah yang melakukannya. Liu Sitong menunjuk ke arah Qian Xiu dan segera memukulnya. Operasi ini membuat Qian Xiu bingung, dan bahkan Wei Qing pun tampak terkejut. Mata Dev sedikit menyipit, dia tidak menyangka Liu Sitong begitu tidak tahu malu. Bab 3940 ini sangat tidak adil. Kamu berbicara omong kosong dan meludahkan darah. Saya tidak menyalakan api sama sekali, dan saya tidak tahu mengapa apinya meledak. Ketika Qian Xiu melihat bahwa dia telah dianiaya, dia langsung meraung dengan marah. Maksudmu tidak ada kalau kamu bilang tidak ada. Bukti apa yang kamu punya? Di antara para murid di seluruh penilaian, kamu adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk meningkat menjadi api. Siapa kamu? Liu Sitong bertanya pada Qian Xiu. Itu dia, aku melihatnya menyelinap mendekati Ziwo. Dan di sepanjang jalan, dia mengikuti penilaian Diaken. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Jelas sekali dia merencanakan sesuatu yang jahat. Saat Lu San melihat ini, dia juga menuduh Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu tidak bisa membantah, wajahnya memerah karena marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Karena dia tidak tahu kenapa apinya tiba-tiba meledak. Pada akhirnya, Qian Xiu menangis dengan sedih. Melihat Qian Xiu seperti itu, Liu Sitong dan Lu San merasa sangat bangga. Dev hanya bisa menggelengkan kepalanya, dia sangat setuju dengan kalimat itu. Orang yang menganiaya Anda lebih tahu daripada Anda sendiri betapa bersalahnya Anda. Adik Qian, apakah kamu melakukan ini? Wei Qing melihat Liu Sitong dan Lu San sama-sama berkata bahwa Qian Xiu yang melakukannya, jadi dia juga bertanya. Lagi pula, di antara orang-orang ini, hanya Qian Xiu yang memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu. Mungkin saja Qian Xiu takut kalah pada akhirnya, jadi dia membatalkan penilaian sehingga dia tidak bisa memberitahu pemenangnya. Mendengar pertanyaan Wei Qing, Qian Xiu memandang Wei Qing dengan sedih dan berkata, kamu juga berpikir akulah yang melakukannya. Adik perempuan Qian, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya bertanya. Jika itu benar-benar kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membiarkan sekte menghukummu. Wei Qing berkata cepat. Kamu bajingan, keluar dari sini, aku tidak melakukannya sama sekali. Qian Xiu meraung marah, dan seluruh tubuhnya benar-benar akan roboh.
Melihat jatuhnya Qian Xiu, Wei Qing juga sedikit takut. Bukan kamu, lalu siapa itu? Pasti tidak akan ada masalah dengan formasi penilaian yang aku buat. Siapakah yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan api pamungkasnya? Penatua Cui bertanya pada Qian Xiu. Pada saat ini, Qian Xiu benar-benar tidak bisa membersihkan dirinya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Dia tidak tahu siapa yang melakukannya, dan dalam keseluruhan penilaian, dialah satu-satunya yang memiliki kemampuan ini. Terlebih lagi, dia mengikuti murid-murid ujian sekte dalam ini kemana-mana, jadi dia pasti punya agenda. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskannya? Qian Xiu hanya ingin menjaga Dev, siapa tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Bukan aku, ini benar-benar bukan aku. Bisakah kamu percaya padaku hanya jika aku mati? Qian Xiubi menjadi gila dan seluruh tubuhnya roboh. Dan Dev akhirnya mengerti sekarang bahwa banyak orang telah dianiaya dan pingsan serta bunuh diri. Kamu mati, jika kamu mati, kami akan mempercayaimu. Lu San berkata pada Qian Xiu dengan wajah bangga. Selama Qian Xiu bunuh diri, kesalahan bisa langsung dilimpahkan pada Qian Xiu. Dia bunuh diri karena dia melakukan kesalahan. Ah! Qian Xiu berteriak sambil pingsan, dan tiba-tiba menamparkan titik Tianlingnya dengan telapak tangan. Namun, Dev di samping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan melangkah maju untuk meraih pergelangan tangan Qian Xiu. Kakak senior Qian, kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu bunuh diri? Jika kamu melakukan ini, bukankah kamu akan membiarkan mereka yang diam-diam melakukan kejahatan melarikan diri dengan sia-sia? Dev berkata pada Qian Xiu. Tidak ada yang percaya padaku, tidak ada yang percaya padaku. Adik laki-laki, apakah kamu percaya padaku? Qian Xiu memandang Dev dan bertanya. Aku percaya padamu. Dev mengangguk. Tentu saja dia mempercayainya. Dev yang melakukannya. Tentu saja dia yakin itu bukan Qian Xiu. Qian Xiu melemparkan dirinya ke pelukan Dev dan menangis. Kali ini, Dev sedikit bingung. Bersambung.